Jadi begini, sudah 2 hari ini saya kumpulkan materi-materi dan sumber-sumber yang isinya sudah saya filter lagi, di mana sumber-sumber media massa yang sering menjadi rujukan televisi itu yang kalau nyerempet masalah fakta konspirasi, apalagi lebih-lebih terang-terangan ungkap fakta konspirasi masalah elit global, mereka ini anti, alergi pokoknya, jijik intinya. Kok saya berani kritik keras begini? Media adalah salah satu entitas terkuat di bumi. Media tidak akan memberitakan hal-hal yang dapat menghancurkan sistem elit global. Mereka mampu membuat mereka yang tidak bersalah menjadi salah, dan sebaliknya, mereka yang bersalah menjadi tidak salah. Itulah yang dapat kita sebut sebagai kekuatan mereka, karena mereka memiliki kuasa untuk mengontrol pikiran massa. Saya sebut kalimat ini sebagai senjata bumerang. Ini senjata kita. Ada sebuah kutipan menarik dari Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi pada saat itu menyatakan, jika kamu mengatakan sebuah kebohongan besar dan mengungkapkannya berulang-ulang, maka publik lama-lama akan menganggapnya sebagai kebenaran. Stop, sampai sini pahami baik-baik. Yang bohong saja bisa buat publik percaya, apalagi yang benar. Jadi senjata kita untuk membuat kesadaran people power adalah mengungkap fakta-fakta secara terus-menerus, berulang-ulang melawan media-media yang takut dan jijik memberitakan konspirasi yang katanya kita ini gila dan sebagainya. Saya sebut saja contohnya adalah Vice, milik si kutu kupret George Soros dan Murdoch, corong elit global. Belum lagi ditambah artis lainnya yang menguak konspirasi, yaitu Luna Maya dan Young Lex yang sudah diundang di podcast Deddy Corbuzier. Artis mancanegara aktris dalam film Spider-Man, tapi dia hanya berani mengunggah si Woody, tokoh pemain Toy Story, sedang terjatuh dan tanpa caption, di mana postingan itu adalah simbolis karena pengisi suara adalah si kutu kupret Tom Hanks. Ada lagi Isaac Kepi, aktor Hollywood dalam film Terminator yang dibunuh akibat membongkar jaringan pedofilia Pizzagate dan menyebut nama Tom Hanks. Diberitakan oleh media lagi-lagi kematiannya karena bunuh diri. Masih mau menertawai teori konspirasi? Perlu kita tahu bahwa kata konspirasi pertama dibuat oleh CIA untuk membelokkan perhatian publik di kala pembunuhan berencana oleh Presiden John F. Kennedy. Mereka CIA ini menciptakan istilah ini untuk menjatuhkan perhatian publik atau investigasi kritis terhadap apapun yang mereka lakukan. Dari mana saya tahu itu? Mantan agen CIA. Kita lanjut lagi ngomongin media. Media massa online atau televisi atau koran itu sedemikian saktinya membuat pencitraan. Mereka dapat membuat para penjahat kriminal seolah-olah merekalah korbannya, dan sebaliknya para korban seolah-olah merekalah yang melakukan kejahatan. Kalau Anda tidak berhati-hati, media tersebut akan menggiring Anda untuk membenci mereka yang tertindas dan mengasihi mereka sang penindas. Saya meneliti beberapa kejadian dari cara mereka menanggapi hal yang membuat rencana mereka gagal. Apa yang mereka lakukan dengan respon mereka itu? Bill Gates menghapus komentar-komentar yang dapat menghambat rencana strategis dia satu persatu. Beda dengan video iklan yang dia hapus dan dibully habis-habisan yang ada di YouTube itu yang berisi sumber video dengan makna tajam. Dia kira people power yang berjuang menggugat sistem elit global ini nggak tahu maksud isi video itu. Dia kira kita ini bodoh. Salah besar bro. Jejak digital itu memang jahat dan kejam. Sumber database Google itu sudah menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Video iklan Microsoft yang berjudul HoloLens 2 itu yang beberapa minggu lalu yang diunggah oleh BG ini juga dihapus sendirinya karena dibully habis-habisan. Anda tahu di balik semua itu, iklan tersebut memakai talent yang bernama Marina Abramovic, wanita kelahiran 1946 yang mempertahankan kualitas fisiknya yang ditelan usia dengan adrenochrome. Apalagi itu adrenochrome? Adrenochrome adalah tradisi meminum darah dari anak-anak kecil dan bayi yang sedang kesakitan, merasa ketakutan dan kegilaan berlebih, disiksa habis-habisan. Mereka melakukan itu agar berumur lebih panjang dan menikmati kekuasaannya lebih lama. Ajaran itu dilakukan oleh organisasi rahasia seperti Illuminati, penyembah Dajjal atau iblis. Gak cuma itu, darah-darah itu juga dipakai untuk ritual mereka untuk mendapatkan kepopuleran. Secara kasat mata bagi kita yang lepas dari cuci otak elit global, kita bisa tahu kepopuleran yang gak wajar itu. Tengok lagu yang
dinyanyikan di film No Time No Die tahun 2020. Saya punya cuplikan sekian detik videonya. Klik di pojok kanan atas ini. Namanya Billie Eilish atau lengkapnya adalah Billie Eilish Spirit Baird O'Connell. Kelahiran Los Angeles, California, Amerika 18 Desember 2001. Baru dengar? Ya, kalau dibandingkan intensitas pemberitaan di media Amerika sangat jarang. Tapi dia sudah mendapatkan penghargaan Grammy Award. Silahkan stalking bagi yang penasaran sama Instagramnya. Jumlah like, followers, isi postingan, semuanya nggak wajar dan mencolok untuk organisasi Illuminati ini. Ketik saja @Billie Eilish. Kembali ke Marina tadi, saya luruskan bahwa dia ini kelompok satanis dengan alibi bahwa dia ini seniman. That's right bro, covernya seniman, tapi dia konsumsi darah bayi dan anak-anak biar awet muda. Masih pakai alibi seniman? Saya kasih lihat video ritualnya yang disebut dengan spirit cooking. Klik videonya di pojok kanan atas. Yang gak kuat jangan nonton. Ini saya serius, gak clickbait. Yang takut darah sekali lagi gak usah nonton. Yang ada di dalam video itu adalah, saya agak jijik sampaikan ini, yang ada di video itu adalah campuran dari air sperma segar, air susu wanita segar, darah menstruasi yang segar, dan darah manusia segar. Nanti saya buat playlist di channel saya untuk memisahkan mana source video dan mana materi saya. Langsung unduh dan bagikan bagi Anda pejuang people power sebelum source video saya dihapus. Jadi ada suatu cocok logi atau kebetulankah? Menurut saya enggak. Itulah alasan video iklan Microsoft HoloLens 2 tersebut dihapus oleh Bill Gates. Kita lanjut lagi sumber berikutnya. Saya bahas masalah microchip atau kemarin saya sebut sebagai ID biological. Saya punya sumber video juga yang diunggah tahun 2010. Microchip ini dijelaskan bahwa alat itu adalah senjata hybrid mematikan. Di video itu juga tertulis US Biometric FBI plans $1 billion database. Klik di pojok kanan atas sini untuk melihat sumber videonya. Dan hal kontroversi lainnya yang mengatakan tanam microchip ini dengan agenda ID 2020 itu benar juga. Saya perdalam berkas-berkas yang terkait dengan rencana microchip itu sekian hari sejak saya unggah beberapa waktu lalu tentang microchip dan beberapa komentar meminta saya bahas ini lebih dalam. Inilah mengapa saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk memecahkan materi microchip ini yang digadang-gadang oleh media katanya hoax. Jadi begini, saya share dokumen ini dan link ada di deskripsi. Agenda ID 2020. Jangkrik pokoknya bagi mereka yang mengatakan ini cocok logi. Jadi istilah ID 2020 itu adalah dari kata digital identity. 2020 adalah tahun. Draft yang disimpan oleh Microsoft di database mereka masih banyak kode draft lain yang acak dan random. Cuma draft ini yang memakai karakter cantik di draftnya, yaitu WO 2020060606 dengan kode WO yang artinya World Order. Cukup sampai sini Anda yang sudah sadar dan lepas dari cuci otak elit global untuk tatanan dunia baru alias proyek nyembah Dajjal. Pasti Anda bisa tebak angka apa itu. Ya, itu adalah angka satanis, simbol penyembah setan, membudak kepada iblis. Sekali lagi, jangkrik untuk mereka yang mengatakan ini cocok logi. Artinya jika hal tadi dianggap cocok logi, uang $1 yang terdapat gambar piramid dan tulisan Novus Ordo Seclorum itu cocok logi juga dong. Bagi yang belum tahu arti Novus Ordo Seclorum itu artinya adalah tatanan dunia baru. Mereka bukan ateis dan bukan keturunan Yahudi asli, tapi mereka ini penyembah iblis. Cuci otak atau brainwash itu sangat berbahaya. Hindari keluarga Anda dan teman-teman Anda dari bentuk simbol Illuminati. Nanti juga akan saya bahas propaganda elit global tentang 911 alias gedung World Trade Center yang katanya dihantam pesawat. Kembali ke microchip. Jadi intinya agenda mereka yang tertuang di dokumen draft mereka tadi adalah bertujuan untuk menciptakan satu mata uang tunggal, yaitu cryptocurrency. Mereka tahu bahwa mata uang sekarang, apalagi mata uang kertas, sudah nggak akan bertahan lama. Sejarah mata uang kertas ini awalnya setiap sekian nominal mata uang di backup dengan emas. Uang kertas yang kita pakai sebenarnya adalah surat hutang. Kebanyakan orang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan antara money atau uang dan currency atau mata uang. Money adalah memiliki nilai intrinsiknya sama dengan emas. Namun currency adalah tidak memiliki nilai intrinsik. Dengan demikian maka terjadilah inflasi. Harga-harga akan melambung tinggi. Nanti juga akan saya jadikan PR untuk membahas materi ini lebih dalam. Agenda ID 2020 selain mata uang tunggal
adalah dengan menggantikan identitas dan dompet kita menjadi satu tempat di dalam microchip. Nantinya nggak ada lagi KTP, apalagi dompet isi kertas, koin, dan lain-lain. Nantinya microchip itu akan digunakan sebagai data identitas lengkap kita. Dan karena mata uang beralih ke kripto, maka yang terjadi alat pembayaran dan penyimpanan uang juga di dalam microchip tersebut. Mengingat mata uang kripto tidak ada bentuk fisik, hanya berisi nominal-nominal. Yang terakhir adalah untuk data kesehatan. Alibi mereka agar mereka dapat analisa lebih cepat untuk pemeriksaan kesehatan cukup dengan microchip tersebut, karena dapat menyimpan catatan kesehatan kita atau rekam medis. Itulah project microchip atau ID biological oleh BG Jancu ini. Fakta selanjutnya adalah cukup kontroversial. Saya nggak ada maksud bahas politik. Awalnya saya nggak mau angkat fakta ini, tapi saya coba menempatkan di dua sisi. Sekali lagi, di mana di awal video saya sampaikan media-media news itu untuk mendapatkan data kredibel masih cukup lemah. Tugas mereka menggiring opini, tapi akan saya muat di sini. Jadi saya akan menjelaskan tentang kontroversi Ibu Siti Fadila Supari. Banyak yang mengikuti petisi ini untuk mendukung Ibu Siti Fadila Supari ini dibebaskan. Anda jika sudah tercuci otak dengan media, 1000 kali fakta kebenaran akan kalah dengan satu sumber televisi. Tapi di video ini saya akan jelaskan ada beberapa nama dan beberapa perusahaan yang dimuat di berbagai sumber, diantaranya ada Rustam Pakaya, PT Indofarma Global Medica, dan PT Graha Ismaya. Saya menilai ini semua karena Ibu Siti merasa ini semua tidak adil, kecuali beliau mengakui perbuatannya, dan kalau seperti itu clear, sudah nggak perlu saya korek-korek lagi. Singkat saja, hasil buka kasus yang saya pelajari adalah ada beberapa perusahaan yang mengikuti tender, namun banyak kejanggalan. Di antaranya adalah pengumuman lelang tidak dilaksanakan secara terbuka. Ibu Siti terbukti melanggar aturan pemerintah di mana menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan yang dipilih. Kemudian selanjutnya beliau dianggap menyalahgunakan kewenangannya selaku pengguna anggaran. Hasil yang saya tangkap bahwa di poin-poin tersebut itu semua adalah skenario taktis. Saya nggak bisa jelaskan rinci alasan yang membuat saya yakin bahwa beliau tidak bersalah. Saya tahu betul bagaimana hukum di Indonesia memperlakukan hak-hak dan kewajibannya di negara ini. Kembali ke materi. Kemudian mengapa saya bahas Siti Fadila Supari? Ini semua ada kaitannya dengan elit global. Kita menemukan solusi jitu dengan memantaskan fakta untuk membebaskan beliau. Harus pantas beliau dibebaskan. Saya yakin beliau nggak bersalah. Saya tahu mafia-mafia di negara ini siapa saja. Kecuali dari data yang saya pelajari membuat kesimpulan saya bahwa track record beliau buruk dan benar adanya beliau tersandung korupsi. Ya, inilah realitas dari negeri kita saat ini. Hukum sebenarnya sangat objektif, rasional, tapi begitu menjadi urusan politik, hukum menjadi subjektif dan irasional. Inilah buktinya. Apakah KPK sekarang juga kredibel untuk memprasangkakan seseorang dalam bidang korupsi, sementara dipimpin oleh seseorang yang indikasinya koruptor? Hubungannya dengan elit global ada di buku yang beliau tulis. Buku itulah yang membuat saya menyita waktu sekian hari untuk mempelajari isi buku yang beliau tulis. Dan saya yakin adanya jeblosan beliau sampai menerima fitnah konyol ini adalah salah satu luapan denda mafia WHO, David Heyman. Si kacung WHO ini adalah ahli epidemiologi di Amerika. Dia yang ngotot sampai 7 jam lebih dengan Siti Fadila Supari untuk menyerahkan virus. Pada intinya virus itu bukan diberikan kepada WHO, tapi akhirnya diberikan ke laboratorium lain yang notabene lab itu adalah lab untuk senjata biologi. Si cecunguk David Heyman ini juga memaksa agar buku yang diterbitkan Siti Fadilah ini ditarik. Di pikiran saya, sikap blok musuh apa yang mereka tidak suka, disitulah tersimpan rahasia. Maka dari itu saya kerja keras menemukan buku Siti Fadilah ini yang sudah hilang ditarik berhenti beredar. Silahkan klik link di bawah ini untuk download buku beliau, biar rakyat punya latar belakang alasan mengapa Siti Fadila Supari harus dibebaskan. Seberapa menariknya sih buku itu? Saya jawab dengan satu kalimat, beliaulah yang berani menentang nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Beliau bisa menjadi pemantik untuk kita bangkit meneruskan perjuangan Bung Karno melawan nekolim. Video ini sudah terlalu panjang, beberapa komentar kasih saran dan masukan ke saya biar videonya lebih dari 5 menit, dan sudah saya ringkas seringkas mungkin karena banyak yang membutuhkan informasi ini. Tapi baiklah, saya akhiri dulu sampai di sini. Sekian, selamat menjalankan ibadah puasa.
Salam People Power.